Dialah penciptamu, agunglah Tuhan. Guntur badai gerhana, bulan bintang, gemakan karyanya, gagah dan lantang. Ucapkan imanmu kepada Sang Pencipta. Segala insan hidup daripadanya. Umat Katolik, pemirsa TVRI, salam damai sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa, saya Leonardo Sutrisno menyapa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dalam mimbar agama Katolik. Pada kesempatan ini kita mau membahas tema yang sangat menarik, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Atau bahasa lain yang sangat terkenal adalah Pro Ecclesia et Patria. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dicintai Tuhan, Sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang mengamanatkan kepada umat Katolik Sumatera Selatan untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai NKRI. Oleh karena itu, sebagai wujud cinta kasihnya, Gereja Katolik Keuskupan Agung Sumatera Selatan mendedikasikan dan mengabdikan bulan Agustus ini sebagai bulan kebangsaan. Maknanya apa? Selama bulan kebangsaan ini, selama bulan Agustus, umat Katolik diajak untuk merefleksikan, mensyukuri rahmat Tuhan yang diberikan oleh bangsa kita atas kemerdekaannya. Umat Katolik diajak untuk mengisi, merawat bangsa kita. Umat Katolik juga boleh bangga karena dalam sejarahnya banyak tokoh-tokoh Katolik juga terlibat dalam memerdekakan bangsa kita Indonesia. Sebut saja misalnya Bapak Agustinus Sucipto, I.J. Kasimo, Ignatius Slamet Riyadi, dan masih banyak tokoh lain. Dan di antara tokoh-tokoh yang terkenal itu ada satu yang luar biasa, yaitu seorang uskup, Monsinyur Sugio Pranoto. Melalui Monsinyur Sugio Pranoto ini kita memperoleh satu semboyan yang saat ini sangat terkenal, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Bahkan Monsinyur Sugio Pranoto diabdikan dalam satu film yang menarik yang digarap oleh Bapak Garin Nugroho, yaitu sebuah film yang berjudul Sigia. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bertanya, apa arti semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia? Apa maknanya bagi umat Katolik? Masih relevankah semboyan ini untuk kita yang saat ini hidup dalam era modern ini? Dan bagaimana itu diejawantahkan, dikonkretkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam berbangsa dan bernegara? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik, dan pada kesempatan ini telah hadir di tengah kita narasumber yang sangat cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan perkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Franciscus de Sales Billy Jaya SE,
atau yang dikenal dengan Bang Billy. Selamat pagi Bang Billy. Ya, salam Pancasila. Apa kabar Bang Billy? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dan kemudian yang kita pada kesempatan ini kita juga hadirkan narasumber kita yang kedua. Beliau adalah mantan Ketua Presidium WKRI DPD Sumatera Selatan, Ibu Bernardine Gunarti Hadi Atmojo, yang sering kita kenal dan kita sebut dengan Ibu Gunarti. Selamat datang Bu Gunarti, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Dan dalam kesempatan ini kita juga hadir bersama kita di studio rekan-rekan dari Ormas Katolik, ada dari WKRI, ada pemuda Katolik dan juga ibu-ibu WKRI. Mengawali perbincangan kita ini, Bang Billy, saya akan menanyakan hal yang mudah tetapi penting untuk membuka tema kita. Bang Billy, sebenarnya apa makna bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan ini? Ya, Pak Leo, bulan ini memang istimewa dan luar biasa bahwa banyak momen-momen penting dan terutama momen bersejarah untuk kita bangsa Indonesia. Di bulan ini kemerdekaan kita rebut dengan susah payah, dengan penuh pengorbanan. Kemerdekaan kita rebut bukan dengan mudah, tapi dengan darah, air mata, dan nyawa. Maka momen ini harusnya menjadi refleksi kita bersama. 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang kita rebut dengan susah payah. Persoalannya adalah bagaimana orang muda kita zaman ini memaknai kembali hari kemerdekaan ini gitu. Karena kita lihat, kita rasakan ada sikap yang pudar gitu, karakter yang pudar dari memaknai kemerdekaan kita. Misal kita bisa katakan sikap atau karakter patriotisme, lalu karakter kita yang berjuang tanpa pamrih, karakter kita yang artinya pantang menyerah seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi pertanyaan kita kemudian, kalau dulu para pahlawan kita, para bapak bangsa kita, para pendiri bangsa ini, mereka berjuang, saya yakin, untuk generasi masa akan datang gitu. Jadi bagaimana kita sekarang, apa yang kita wariskan nanti untuk generasi yang masa akan datang. Begitu. Oke, terima kasih Bang Billy, sangat menarik. Dan dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang ke-78, pemerintah menggerakkan atau mengarahkan kita semua untuk satu tema, yaitu yang telah ditetapkan, temanya terus melaju untuk Indonesia maju. Umat Katolik Keuskupan Agung Palembang dari masyarakat Indonesia yang pluralis juga ikut bertanggung jawab untuk tercapainya cita-cita gerakan Indonesia Maju ini. Pertanyaan saya Bang Billy, apa yang dilakukan umat Katolik Keuskupan Agung Palembang untuk mendukung gerakan pemerintah ini? Ya, Keuskupan kita yang meliputi 3 provinsi, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, dalam momen 17 Agustus kita mau mengangkat dan memang sudah disahkan selama bulan Agustus adalah bulan kebangsaan. Nah, di dalam bulan kebangsaan ini, bulan Agustus ini, umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang, mungkin hampir semua Indonesia ya, akan mengadakan pertemuan, ada refleksi bersama di umatnya. Jadi kita membuat pertemuan 4 kali pertemuan, lalu setiap minggunya dengan mengambil tema panggilan kebangsaan untuk Indonesia damai, seperti itu. Lalu setiap minggu nanti akan ada tema-tema khusus yang kita refleksikan bersama. Misalnya minggu pertama itu kita
mengambil refleksi panggilan kebangsaan, syukur atas rahmat Kebhinneka Tunggal Ikaan. Lalu pertemuan kedua nanti kita akan mengambil tema tentang panggilan kebangsaan, syukur atas rahmat persaudaraan sejati lintas agama. Lalu yang pertemuan yang ketiga kita mengambil tema panggilan kebangsaan, syukur atas rahmat. Lalu yang keempat, yang keempat rasanya panggilan kebangsaan, syukur atas rahmat untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Itu kira-kira Bro Leo. Terima kasih Bang Philip. Intinya gereja sudah menyiapkan tema-tema per minggu untuk merenungkan bagaimana bulan Agustus ini sebagai bulan kebangsaan, yang tadi diungkapkan bahwa setiap minggu akan dilakukan permenungan-permenungan dengan tema-tema yang sudah disusun oleh gereja. Sangat menarik Bang Billy. Nah sekarang saya akan masuk ke tema kita yang pada hari ini sangat menarik, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Yang saya tahu tema ini atau moto ini diambil atau menjadi spirit dari ormas-ormas yang ada. Mulai dari WKRI, PMKRI, ISKA, Pemuda Katolik, semuanya terinspirasi dari moto ini, yaitu Pro Ecclesia et Patria atau 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, untuk ini saya akan bertanya dengan Bu Gunarti yang adalah mantan Ketua Presidium WKRI DPD Sumatera Selatan. Tentu dalam periode ini sangat menghayati tentang tema ini. Bu Gunarti, sebenarnya apa Bu makna Pro Ecclesia atau et Patria atau 100% Katolik, 100% Indonesia ini Bu? Kalau disebutkan 100% Katolik, 100% Indonesia ini moto WKRI bukan kurang tepat, tapi itu salah satu ya. Karena kami wanita Katolik RI memiliki moto khusus, yaitu asih, asah, dan asuh. Mungkin saat itu karena Monsinyur Sugio juga sebagai pendamping wanita Katolik RI di zaman itu, jadi moto atau semboyan yang beliau sampaikan ini juga berlaku untuk ormas-ormas lain yang saya tahu saat itu juga didampingi oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Yang jauh saya tahu dari Katolik Way, saya menyadari saya ini lahir, dibesarkan, dididik, memiliki anak di sini, membesarkan anak, mendidik anak, berkarya, dan saya hidup di Indonesia. Saya menghayati itu dengan 2 poin penting menurut saya. Yang pertama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi sesama dalam arti kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap yang lain. Dan kasih kepada sesama tentu saja dengan tidak membedakan agama, ras, maupun yang lainnya. Kalau istilah kerennya yang paling terkenal di cerita Katolik adalah seperti cerita orang Samaria yang baik hati. Bagi saya mencintai 100% tanah air, 100% Indonesia ini, dan 100% Katolik ini harus menjadi bagian hidup dan perutusan kami semua di dunia ini. Jadi saya sangat berharap umat Katolik juga bisa menganggap moto ini sebagai bagian hidup dan perutusan kita semua di dunia. Makasih Mas Lim. Terima kasih Bu Gunarti, sangat menarik. Tetapi banyak hal nanti yang perlu kita dalami setelah sesi ini, karena kita akan jeda sebentar untuk komersial break berikut ini. Kembali lagi pemirsa TVRI di rumah dan di studio. Kita tadi sudah diterangkan oleh narasumber kita, Bang Billy dan Bu Gun, bagaimana orang Katolik mencintai Indonesia dan juga mencintai gerejanya. Maka kita akan memperdalam tema ini. Bang Billy, saya mau bertanya bagaimana dalam kehidupan beriman orang Katolik ini diajarkan tentang mencintai tanah air dan mencintai bangsa ini, Bang Billy. Tentu akan ada
dokumen-dokumen begitu, Bang Billy bisa menceritakan, dan bahkan mungkin ada kitab suci yang juga menginspirasi kita semua umat Katolik untuk mencintai bangsa kita. Ya, memang tentu apa yang kita lakukan ya berinspirasi dari dasar iman kita ya. Misalnya di dalam kitab suci ada dalam Roma 13 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Firman ini mau mengatakan bahwa saya yakin bahwa presiden misalnya yang dipilih pasti ada campur tangan Allah di situ. Nggak mungkin hanya kita manusia yang memilih dan jadi, enggak. Saya yakin itu iman saya meyakini itu gitu. Maka kita sebagai umat Katolik ya tentu harus mengikuti taat dengan pemerintah yang ada seperti itu. Artinya tentu yang baik. Tentu kalau kita sebagai warga negara mengkritik apa ya boleh-boleh saja memberi saran seperti itu. Lalu ada lagi firman Tuhan mengatakan Lukas 20 ayat 2 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, seperti itu. Ini jelas apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini ya harus kita lakukan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan untuk Allah ya harus kita lakukan untuk Allah. Itu tadi 100% Indonesia sekaligus 100% Katolik. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa, atau dibagi dua, nggak ada istilah itu. Tapi harus 100% seperti itu, total dilakukan seperti itu. Nah, kalau ini kan dari firman Tuhan, dalam ajaran Bapak Gereja juga ada, misalnya di dalam Kantemus Gereja Katolik nomor 2239. Kewajiban warga negara ialah bersama para pejabat mengembangkan kesejahteraan umum masyarakat dalam semangat kebenaran, keadilan, solidaritas, dan kebebasan. Cinta kepada tanah air dan pengabdian untuk tanah air adalah kewajiban terima kasih. Menarik nih, kewajiban terima kasih. Bukan sebatas sekedar kewajiban menurut saya, karena ada kata terima kasih ini double berarti seperti itu. Jadi dan sesuai dengan tata cinta kasih. Jadi Pak Leo bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia itu bukan sebuah pilihan. Sebagai umat Katolik, sebagai warga negara Indonesia itu harus adalah sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab seperti itu. Jadi bukan lagi sekedar kita ya iman kita atau ya terserah di saya, enggak. Tapi karena kita ada istilah di mana langit dijunjung, bumi dipijak, atau terbalik itu. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, seperti itu. Nah itulah. Jadi kita sebagai umat Katolik, karena kita hidup di sini, kita dari rahim bumi pertiwi ini, Indonesia ini, makan hidup kita di sini, ya harusnya kita bertanggung jawab penuh. Maka jadilah 100% Indonesia dan 100% Katolik. Wah, luar biasa Bang Billy, berarti mencintai negeri ini bukan pilihan lagi ya? Bukan pilihan. Bukan pilihan. Ya. Ini ungkapan iman kita. Ya. Perwujudan konkret dari iman kita yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah terlahir dari bumi pertiwi ini, maka kita mencintai negeri ini. Betul. Oleh karena itu mesti umat Katolik terlibat. Ya, Bang Billy, harus terlibat, memelihara. Ya. Nah, saya akan bertanya kepada Bu Gunarti sekarang. Bagaimana Bu, apa yang sudah diajarkan gereja kepada kita, bagaimana kita diminta untuk terlibat dalam kitab suci dan dokumen-dokumen konsili disarankan kepada kita bahwa umat Katolik mesti terlibat, merawat, dan mengembangkan negeri ini. Bisa diceritakan Bu? Terima kasih Roni. Perlu jelaskan dulu, Ya. saya ini awam, ibu rumah tangga biasa.
yang tidak begitu menguasai kitab suci, juga apalagi dokumen-dokumen gereja. Jadi saya menghayati itu hidup dengan 3 prinsip utama dari kitab suci: kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan yang terakhir perutusan saya di dunia ini. Saya mengimani perutusan ini sebagai wujud cinta saya kepada Kristus dan sesama. Itu dapat terwujud jika saya mampu menjadi saksi Kristus dan mampu menghadirkan Kristus dalam keseharian saya, dalam kegiatan-kegiatan saya, dalam tingkah laku saya sehari-hari. Jadi saya selalu berusaha untuk mengupayakan itu dapat terjadi di masyarakat, di tengah masyarakat plural yang di mana saya hidup di situ. Saya juga mengimaninya sebagai, kalau saya baca di cerita atau di kitab suci, Yesus semata-mata tidak datang untuk mengajar. Tapi saya mengimaninya dan saya mengerti sebagai Yesus itu datang untuk membantu mengatasi masalah-masalah. Dengan dia mengatasi masalah itu, saya melihat masyarakat mulai tertarik dengan apa yang telah dilakukan Yesus di situ. Di situ saya merasa bahwa disitulah pengajaran terjadi. Jadi saya menjadi saksi Kristus itu bukan harus bagaimana atau bagaimana, tapi saya berusaha supaya orang-orang tertarik dengan saya. Tertarik bukan karena saya tadi sudah di make up atau dengan baju yang bagus, tapi tertarik dengan tindakan-tindakan saya yang mencerminkan Kristus hadir di situ. Dan tentu saja berguna untuk sesama. Mungkin begitu Mas Leo. Wah, luar biasa Bu Gun, bagaimana tadi sudah diceritakan menjadi orang Katolik itu meneladani Yesus yang tentu tidak terlalu banyak teori, tetapi sungguh mempraktekkan. Nah, saya nanti akan ketanya dengan audien bagaimana pengalaman mereka juga tentang hal ini. Tetapi saya masih akan kembali ke Bang Billy lagi. Bagaimana Bang Billy ini konkretnya kita dalam misalnya Komisi Kerasulan Awam, umat Katolik didorong untuk mencintai merawat negeri ini Bang Billy. Secara konkret tentu bukan hanya sekedar klaim, wah aku bangga Indonesia, aku cinta Indonesia, aku cinta tanah air. Tetapi ya hanya sekedar klaim. Tetapi bagaimana kita memang sungguh-sungguh mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini kebetulan hadir Ormas Katolik ya. Ya. Ada WKRI, ibu-ibu ini, lalu ada pemuda Katolik, lalu ada Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Sebenarnya masih ada juga Ikatan Sarjana Katolik seperti itu. Ada lagi yang lain-lainnya, tapi itu yang secara formal. Kita hadir artinya dalam berperan dalam semua aspek kehidupan di bangsa ini seperti itu. Lalu ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat, lalu juga apalagi sebentar lagi pesta demokrasi seperti itu, ya bagaimana kita bisa terlibat dan tanggap dalam situasi ini, mengambil peran di situ. Dengan menjadi misalnya di penggiat kemasyarakatan, menjadi RT seperti Ibu Gunarti ini luar biasa. Jadi tahu-tahu bisa jadi ketua RT seperti itu di lingkungannya. Ada beberapa tempat di kita. Lalu juga misalnya menjadi penyelenggara pemilu seperti itu. Lalu juga di ASN, di Polri, di TNI seperti itu. Nah, artinya ketika kita ikut terlibat di situ, masuk di situ, sebenarnya kita berjuang bersama-sama untuk mencapai kebaikan bersama. Seperti itu. Jadi semua sisi kita. Oke, terima kasih Bang Billy. Sekarang saya akan ke orang muda ya. Saya akan tanya ke mana ini? PM KRI dulu ya. Siap. Bagaimana PM KRI menghayati semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia atau Pro Ecclesia et Patria? Bisa diceritakan dalam kancah sehari-hari bersama orang-orang muda di tengah masyarakat? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih. Sejatinya PM KRI itu sendiri merupakan organisasi eksternal mahasiswa yang berjuang untuk membina anak-anak muda Katolik. Jadi karena kita ini
dengan semboyan Pro Ecclesia et Patria. Itu merupakan dasar pergerakan kami. Jadi bagaimana anak-anak muda Katolik itu jangan hanya diam untuk dirinya sendiri atau untuk gereja saja. Jadi kita harus mengimplementasikan apa yang menjadi semboyan kita. Jadi kita harus disadarkan bahwa kita tinggal di Indonesia, jangan sampai negara kita tidak maju, tidak dibangun begitu. Akhirnya disinilah kami mengimplementasikan itu melalui kegiatan-kegiatan, pelatihan, pendidikan, dan kami mengimplementasikannya dalam 3 benang merah, yaitu ada intelektual. Intelektual itu ya bagaimana anak muda itu harus pintar untuk bangsa ini, harus bisa memberikan kepintarannya, kecerdasannya. Tapi di sisi lain kita tidak lupa soal fraternitas kita. Jadi bahwa kita harus melihat sesama kita, sekitar kita. Walaupun kita pintar, kalau kita egois untuk apa? Nah itu yang harus kita sumbangkan untuk Indonesia. Dan yang terakhir, kita harus menjiwai kristianitas kita. Bahwa kita hidup di dalam gereja, berarti kita harus bisa menjadi garam bagi dunia ini. Nah itulah yang menjiwai semangat-semangat kami. Kami bentuk bagaimana mahasiswa itu yang kalau orang sekarang bilang tuh generation of change, yang bisa membawa perubahan ini, itulah yang kami bentuk. Penghayatan kami 100% Katolik itu adalah bagaimana kami membawa gereja, membawa nilai-nilai yang diajarkan, itu membentuk bangsa Indonesia. Begitu kira-kira Pak. Waduh, luar biasa. Terima kasih anak muda yang sudah memberikan semangat untuk kita semua mencintai negeri ini. Bagaimana orang muda juga memikirkan, dibutuhkan orang muda yang cerdas, tetapi juga orang muda yang bisa bersahabat dengan siapapun, dan tentu juga orang muda yang punya spiritualitas, punya nilai-nilai rohani yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak pertanyaan menarik yang nanti saya akan tanyakan kepada teman-teman yang lain, tetapi kita akan tunggu sebentar. Kita akan break sejenak untuk komersial break berikut ini. bersyukur memujimu.
waktu. Pemirsa TVRI yang dicintai Tuhan, tadi sebelum break kita sudah membahas bagaimana umat Katolik mengejawantahkan atau mempraktekkan nilai-nilai luhur bangsa ini dan mencintai negeri ini dengan sharing, dengan cerita. Tadi sudah dimulai dari orang muda, yaitu PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Tentu saya akan bertanya ke teman yang lain, ke pemuda Katolik yang hadir di sini. Pertanyaan sama, bagaimana pemuda Katolik menghayati nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh gereja melalui kitab suci dan juga dokumen-dokumen dalam 100% Katolik, 100% Indonesia itu dihayati seperti apa dipraktekkan oleh pemuda Katolik? Mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih. Kami dari pemuda Katolik yang lahir itu 15 November 1945 yang sudah banyak berdinamika baik dalam bidang politik, sosial, budaya, baik dalam bingkai NKRI maupun dalam kondisi global. Secara institusional, pemuda Katolik ini merupakan organisasi kemasyarakatan di mana kita menghimpun kader-kader kita baik dari berbagai etnis, golongan yang dari pusat bahkan sampai dengan desa, di mana basis dari pergerakan pemuda Katolik ini memang berdasarkan dari asas dari ajaran gereja. Tetapi pada prakteknya pemuda Katolik tetap bergerak berdasarkan dari Pancasila. Semboyan pemuda Katolik Pro Ecclesia et Patria, di mana 100% Katolik dan 100% Indonesia, di mana kita selalu bergerak dan berdinamika untuk gereja dan tanah air. Memang pemuda Katolik ini tidak hanya sebagai tempat pengkaderan orang muda Katolik, tapi juga kita mencoba sebagai perahu konsolidasi untuk orang-orang Katolik, baik itu dalam bidang politik maupun bidang yang lain untuk kemajuan gereja dan juga bangsa Indonesia tentunya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan, mungkin Bang Boven atau Pak, sudah ada berapa DPC atau di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, pemuda Katolik, lalu apa yang sudah dilakukan mereka di provinsi ini? Pemuda Katolik ini sudah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia dan juga memiliki beberapa cabang di Sumatera Selatan. Kita memiliki 4 cabang di Sumatera Selatan ini, dan pergerakan kita memang lebih banyak kita bergerak untuk di luar gereja. Artinya kita memberikan peran orang muda Katolik yang berperan di luar dari gereja. Misal kita mengikuti suatu seminar atau bahkan banyak beberapa kader kita juga yang ikut terlibat dalam politik untuk memajukan bangsa Indonesia dengan tentu dasarnya tetap dari ajaran gereja. Seperti itu, Mas. Terima kasih pemirsa di rumah yang dicintai Tuhan. Bagaimana pemuda Katolik sudah menceritakan kiprahnya, intinya adalah ikut mewarnai, ikut merawat bagaimana negeri ini mesti berlanjut, mesti diisi dengan hal-hal positif. Tentu juga mengharapkan negeri ini akan berkembang dan semakin maju. Nah, sekarang juga saya akan tanya ke WKRI, yang organisasi yang sudah sangat senior, yang paling lama sejak kecil saya sudah tahu, apa sebenarnya Bu kiprah WKRI selama ini? Tentu tadi sudah diceritakan juga oleh Bu Gunarti tentang semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia, Pro Ecclesia et Patria. Tapi bisa juga diceritakan tentang ASA. Nah, mungkin bisa ditambahkan Bu, monggo. Terima kasih. Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia itu lahir dari keprihatinan situasi saat itu, saat penjajahan, bahwa saat itu kaum perempuan itu sangat diperlakukan tidak adil, yang sangat dirasakan di perusahaan itu gaji yang minim dan perlakuan yang kurang adil. Maka timbullah dari hati seorang ibu yang sangat luhur dan bercita-cita luhur, yaitu Ibu Maria Sulastri Suyati Sasraningrat, itu ingin
ingin sekali kaumnya mendapat perlakuan yang lebih baik. Dan niat itu mendapat dukungan dari Romo van Dressehe SY saat itu, maka terbentuklah perkumpulan ibu-ibu Katolik pada tanggal 26 Juni tahun 1924. Waktu itu diberi nama Pusara Wanita dan berkembang sampai saat ini menjadi Wanita Katolik Republik Indonesia yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 36 DPD. Di sini adalah DPD Sumatera Selatan. Kemudian Wanita Katolik juga mempunyai visi yang berbunyi organisasi yang mandiri, bersifat sosial aktif, memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam melaksanakan pengabdian, karya-karya pengabdian dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan menegakkan harkat dan martabat manusia. Kemudian visi itu diwujudkan dalam karya-karya kegiatan Wanita Katolik, terutama untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat yang memprihatinkan. Seperti pada waktu pandemi, Wanita Katolik punya program dari Ibu untuk Indonesia. Antara lain, ya pengadaan masker, kemudian penanaman pangan di lahan-lahan sekitar rumah untuk meningkatkan kehidupan keluarga, terutama syukur bisa membantu masyarakat sekitar. Kemudian bekerja sama dengan keuskupan dalam program Crisis Center, pengadaan alat-alat kesehatan bagi rumah sakit dan puskesmas. Dan saat ini Wanita Katolik di Bali itu mengadakan program penanaman hutan mangrove di pantai, salah satu pantai di Bali. Dan itu juga tidak sendiri tapi melibatkan juga DPD-DPD seluruh Indonesia. Dengan cara dihimbau bahwa DPD lain turut berdonasi dalam bentuk tanaman, satu tanaman senilai Rp25.000. Nah, selain dalam berkegiatan sosial membantu meningkatkan kehidupan masyarakat, Wanita Katolik Republik Indonesia juga membantu program-program gereja, ikut aktif terlibat dalam gereja, juga menjadi fasilitator bagi perempuan-perempuan Katolik agar dapat meningkatkan kreativitas dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, kerohanian, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Wah, luar biasa. Ternyata WKRI itu kiprahnya di tengah masyarakat sangat-sangat luar biasa banyak. Mungkin banyak orang masih beranggapan Wanita Katolik baru di sekitar altar atau di gereja. Karena selama ini kalau di mana-mana kegiatan gereja yang konsumsi ibu-ibu WK. Padahal ternyata juga di tengah masyarakat luar biasa. Banyak hal yang dilakukan oleh ibu-ibu WK. Tapi Bu, di Palembang ini mungkin bisa diceritakan walaupun singkat. Kan juga WKRI memiliki karya di bidang pendidikan Bu ya. Yaitu di namanya yayasannya adalah Yayasan Dharma Ibu. Nah, mohon diceritakan Bu, ini bagaimana inspirasi ini kok juga bergerak di bidang pendidikan? Tujuannya, misinya bagaimana Bu? Baik, salah satu pembicaraan karya pengabdian untuk masyarakat yaitu dalam bidang pendidikan. Wanita Katolik RI dulu diawali dengan mendirikan TK, sebuah TK. Kemudian berkembang, muridnya cukup banyak, lalu dirikanlah SD. Kemudian begitu juga SD 6 tahun ada kelulusan, tentunya harus ada tempat untuk menampung. Tingkat selanjutnya yaitu SMP. Nah, sekolah-sekolah yang di bawah organisasi Wanita Katolik itu harus bernama Indriyasana. Kemudian yayasannya bernama Yayasan Dharma Ibu. Maka di seluruh Indonesia sekolah-sekolah yang di bawah Wanita Katolik itu Indriyasana namanya. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi pemirsa di rumah, Wanita Katolik Republik Indonesia tidak hanya di sekitar gereja atau di sekitar altar, tetapi Wanita Katolik sudah masuk ikut melayani masyarakat dengan berbagai
karya pelayanannya. Mulai dari pendidikan tadi yang diceritakan, tetapi juga karya-karya sosial yang lainnya. Bahkan tadi lingkungan hidup pun ikut. Ini cocok nih sekali ibu-ibu ini memelihara lingkungan hidup. Nah sekarang saya kembali ke Bang Billy. Bang Billy, sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam yang menaungi, yang memayungi seluruh ormas yang ada di Keuskupan ini, tentu ada hal yang akan disampaikan. Bagaimana supaya mendorong umat Katolik melalui komisi ini dan tentu melalui ormas-ormas yang ada supaya umat Katolik lebih terlibat, lebih merawat negeri ini, mencintai bangsa ini. Ya, sebenarnya tadi yang sempat kelewat pertemuan yang ketiga itu kan syukur atas rahmat Pancasila di Indonesia seperti itu. Oke, ya. Artinya saya mau mengatakan bahwa kita diajak sebagai orang-orang umat Allah di Keuskupan ini, seperti yang tertulis di arah dasar Keuskupan Agung Palembang, dengan visi Bapak Uskup itu adalah umat Katolik Keuskupan Agung Palembang adalah saudara-saudari Kristus, garam dan terang dunia, serta sakramen keselamatan untuk seluruh ciptaan. Ya. Itu artinya adalah semua kita ini adalah saudara-saudari Kristus. Dalam artian saudara-saudari rohani, seperti itu. Lalu kita diberi tugas untuk menyelamatkan seluruh ciptaan, seperti itu. Ya, termasuklah tadi lingkungan. Seperti itu. Ya. Seperti yang saya tahu beberapa teman ini PK juga pemuda Katolik terlibat di sebuah komunitas garam yang mengelola barang bekas seperti itu. Lalu juga teman-teman PMKRI, lalu di WKRI, dan artinya itulah upaya-upaya yang baik untuk kita lakukan sebagai umat Katolik merawat bangsa ini seperti itu. Bangsa ini sudah plural, udah plural ini adalah kekayaan dan ciri khas kita seperti itu. Nah, pertanyaannya lalu perjuangannya kita adalah bagaimana kekayaan ini lalu ciri khas ini kita pertahankan dan menjadi jiwa kita untuk terus maju, Indonesia yang terus maju menjadi Indonesia yang maju seperti itu. Jadi harapannya keterlibatan kita sebagai umat Katolik itu tadi bukan pilihan, karena ini tanggung jawab seperti itu. Satu hal yang menarik lagi Bang Billy, dikaitkan dengan arah dasar Keuskupan Agung Palembang ini, bagaimana program khususnya Komisi Kerasulan Awam dan juga tentang berarti terkait dengan ormas-ormas yang lain untuk mendorong selaras dengan program arah dasar Keuskupan mengimplementasikan tentang 100% Katolik, 100% Indonesia. Tapi sebentar, jangan dijawab dulu. Kita akan berhenti sejenak untuk komersial break berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia dengan Mimbar Agama Katolik. Terakhir tadi sebelum break kita masih bertanya dengan Bang Billy, bagaimana arah dasar Keuskupan Agung Palembang ini mempraktekkan, mengejawantahkan dari tema yang kita bahas, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi di dalam arah dasar kita Keuskupan Agung Palembang itu nanti diterjemahkan, diturunkan dalam misi, lalu dalam program strategi seperti itu, lalu diterapkan dalam berkala setiap tahun. Masing-masing tahun yang berbeda temanya, dan di situ kita mengambil 1 tahun tentang cinta akan tanah air seperti itu. Jadi kita buat seperti itu, Bro Leo, Pak Leo, untuk prosesnya seperti itu.
Nah, yang menarik adalah memang kalau itu setiap tahun itu berbeda-beda tema, tapi tetap belum artinya tidak menyetop kegiatan yang lain, tapi semuanya seperti spiral berjalan bersama semua seperti itu. Ya, terima kasih Bang Billy. Sekarang saya akan kembali ke Bu Gunarti. Tamu kita ini istimewa, Bang Billy. Ya. Dan semua pemirsa di sini. Beliau ini adalah, saya baru dengar ini, ternyata adalah ketua RT, Rukun Tetangga. Berarti orang yang sudah mempraktekkan kan? Iya, moto atau semboyan tadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Saya kan bertanya dengan Bu Gun, sejak kapan Ibu jadi ketua RT? Lalu apa ini misinya kurang lebih? Bisa diceritakan bagaimana ini ceritanya kok bisa jadi ketua RT, lalu gimana nanti suka dukanya, lalu apa kira-kira yang mau dipersembahkan untuk bangsa ini melalui jabatan yang mulia ini, Bu? Bisa diceritakan? Sebenarnya malu juga untuk bercerita mengenai ketua RT karena saya sah mendapat SK RT itu belum penuh 2 bulan. Masih baru. Jadi masih sangat baru. Tapi saya menghayati ini sebagai melihat sikon yang ada dan situasi konkret di sekitar saya yang nggak mungkin saya sebutkan di sini. Saya menghayati ini sebagai panggilan hidup saya. Dengan keterbatasan saya, dengan kemampuan saya sebagai ibu rumah tangga biasa yang sederhana, saya hanya bisa memohon penyertaan Tuhan selalu dalam kegiatan-kegiatan saya ini. Kalau mengatakan tugasnya apa, yang pasti tugas intinya hanya seperti jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, maupun sebaliknya, sebagai wakil masyarakat di pemerintahan meskipun dalam unit yang paling kecil. Jadi di sini saya yang sederhana ini berusaha menghayati moto 100% Katolik, 100% Indonesia dengan menjadi bagian terkecil dari pemerintahan sebagai ketua RT. Semoga persembahan diri saya ini diterima oleh Tuhan. Jadi saya menghayatinya ini sebagai ibadah saya dan persembahan diri saya kepada Tuhan. Berharap juga ini dapat menjadi ini sekedar memenuhi ardas keuskupan menjadi garam dan terang dunia. Mungkin begitu Mas Leo. Terima kasih Bu Gun, luar biasa. Ini adalah jabatan pekerjaan yang mulia. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditegaskan lagi Bang Billy? Ya, kita sebagai Rasul Awam diberi 3 tugas. Menguduskan dunia, mewartakan kabar sukacita, dan melayani. Pertanyaannya, dengan tugas ini mau nggak kita lakukan? Tapi kalau kita bertanya mau nggak kita lakukan, nggak bisa lagi. Karena ini bukan pilihan. Ini adalah panggilan dan tanggung jawab. Tidak ada pilihan. Termasuklah dengan 100% Indonesia, 100% Katolik. Tidak ada pilihan. Tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan sekaligus sebagai murid Kristus. Seperti itu. Menjadi garam, terang, dan ragi dunia. Terima kasih luar biasa Bang Billy dan semua teman-teman yang hadir di studio ini. Jadi pada bulan kebangsaan, pada bulan Agustus ini kita memaknai 100% Katolik, 100% Indonesia adalah kita sebagai umat Katolik semestinya semakin mencintai negeri ini, semakin mencintai keindonesiaan kita, tetapi juga harus 100% menjadi militan sebagai warga gereja. Dan tentu prakteknya banyak aneka cara. Tidak harus menjadi anggota DPR atau bupati dan lain sebagainya. Termasuk melalui pekerjaan ketua RT, ketua RW, kelurah pun juga itu bagian dari mencintai negeri ini. Kita akan akhiri, memang perjumpaan kita ini luar biasa, sangat menarik. Tetapi karena waktu yang membatasi kita akan berhenti sampai di sini. Pesannya, mari kita berbakti mencintai negeri ini. Supaya negeri kita makin maju. Untuk kita semua. Dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa bersama. Saya akan memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha baik. Atas keindahan negeri kami. Atas anugerah yang Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Yang plural, yang beraneka ragam. Tetapi Engkau berikan kami semangat untuk mencintai negeri ini. Dalam keberagaman itu kami mensyukuri rahmat dan anugerah-Mu.
lewat persaudaraan, lewat bela rasa, lewat kerjasama, lewat gotong royong, saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa ya Tuhan, semoga dengan perayaan 78 tahun bangsa kami, ke depan bangsa kami akan lebih maju, lebih baik, dan semua kami masyarakat Indonesia khususnya umat Katolik mau semakin terlibat untuk merawat negeri ini, mengembangkan, mengisi negeri ini supaya ke depan menjadi negara yang makin adil, makmur, dan jaya. Berguna bagi seluruh rakyat dan tentunya menjadi kebahagiaan dari dunia. Semua ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyertai bangsa kami, yang menyertai kami semua, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.